Ya, selamat malam Om Gun, Tante Mel, Ya, Pak selamat malam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Ini saya barusan dengar tadi, kayaknya dari luar pulau juga ada yang join sama kita nih ya. Oke, selamat datang, selamat bergabung. Selamat datang di acara Zoom kita malam ini yang diadakan oleh Petra Community Church. Zoom akan berlangsung selama 1,5 jam ke depan. Bagi nanti yang ingin bertanya, kita akan kasih kesempatan untuk forum tanya-jawab. Nanti bisa langsung aja diketik lewat chat, lalu akan kami bacakan. Oke, kali ini Zoom yang akan diangkat dengan tema berbicara berdua. Kita akan banyak belajar dari Bapak Ishak Tulus tentang komunikasi, keuangan, serta peranan khususnya dalam kehidupan suami istri. Dalam artikel Kompas tanggal 14 April 2020, juga dibahas di BBC tanggal 5 Juni 2020, angka perceraian di China meningkat akibat COVID-19. Pasalnya pasangan yang tadinya hanya berjumpa beberapa jam karena aktivitas pekerjaan, sekarang mau nggak mau lebih banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga, sehingga semakin banyak bentrokan yang terjadi. Belum lagi ditambah meningkatnya stres selama pandemi ini. Apakah fenomena ini terjadi di Indonesia, di Semarang, bahkan jangan-jangan terjadi di keluarga kita sendiri? Malam ini kita akan belajar dengan Pak Ishak Tulus, agar dampak negatif ini tidak terjadi di keluarga kita dan komunitas kita. Bapak Ishak Tulus adalah gembala di GBTI Gloria Bekasi. Beliau sudah tidak asing karena sering sekali mengisi di acara kebaktian PCC. Selain itu, beliau juga trainer di Pria Sejati, juga trainer seminar keluarga. Sebelum kita mulai acara malam ini, kami minta kesediaan Bapak Simon untuk membuka dalam doa. Silakan Bapak Simon. Pak Simon. Ya. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini. Tuhan sudah canangkan kami ingin bersharing tentang keluarga ini Tuhan. Tuhan, biarlah hal-hal yang di luar dugaan kami itu terjadi pada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan sertai pembicara Bapak Ishak Tulus, kiranya Tuhan dengan hikmat atau budi yang dari Engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang kita terima kasih Pak Simon. Sekarang langsung aja kami persilahkan untuk Bapak Ishak Tulus. Oh ya, bagi peserta tolong di-mute ya, yang belum di-mute. Baik, selamat malam, salam semuanya, boleh angkat jempolnya, responnya. Ya, puji Tuhan, Pak Gun sama Ibu, terima kasih bersama semua pengurus yang menyelenggarakan Zoom ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya, setelah pandemik ini memang saya lebih banyak bicara di Pak Putri dan lewat Zoom begini ya, lewat Zoom, karena memang kondisinya di luar kendali manusia. Kita harus mengikuti prosedur yang ada dan semuanya ada di kendalinya Tuhan. Itu sebabnya kita tetap bersyukur, kita tetap berserah sampai nanti Tuhan bawa kita keluar dari kondisi ini ya. Dan ternyata setelah pandemi ini dan kemudian diberlakukan stay at home dan kemudian kerja juga di rumah, terus kemudian anak-anak belajar juga di rumah ya. Jadi hampir semua aktivitas dikerjakan di rumah ya. Nah itu sebabnya ternyata menurut surveinya itu KDRT meningkat ya. Kalau di Indonesia itu yang tadi ya, KDRT meningkat. Kenapa?
mungkin begini Bapak Ibu, selama ini kan suami bekerja, istri di rumah, sore ketemu ya, atau istri kerja, suami di rumah, sore baru ketemu, atau dua-duanya kerja, sore baru ketemu. Ya. Nah sekarang ini satu hari 24 jam bersama-sama disertai dengan berbagai macam kesibukan, jadi tingkat stresnya juga meningkat, lalu pengendalian emosi semakin sulit, makanya yang terjadi pertengkaran, keributan, kekerasan dalam rumah tangga. Rupanya kumpul sama istri sendiri, kumpul sama suami sendiri itu kalau terlalu lama, satu hari 24 jam terus-menerus, ternyata nggak mudah ya. Kalau di kantor ya sama istri orang rupanya lebih mudah ya. Itu fakta ya. Nah, yang senyum itu ngerti ya. Yang di meja itu lagi pikir-pikir ya. Kalau saya sudah hampir 2 tahun nggak ada istri, jadi nggak ribut ya. Tapi begini, saya tetap mau bicara sama Anda bahwa hidup dengan istri itu memang sulit. Para perhatikan saya bicara ya. Hidup dengan istri itu sulit, tapi hidup tanpa istri jauh lebih sulit. Ya. Saudara Esther sama suaminya selamat datang di forum ini ya. Saya lihat ada dari Kalimantan ini, Sampit ya, Sampit masuk itu saya pernah ke sana 5 jam ya. Kendaraannya luar biasa ya. Saya di bawah AC-nya setengah hangat ya. Udah begitu hujan bocor ya, luar biasa ya. Tapi saya berdoa supaya mobilnya diganti Pak ya. Tapi saya lihat Anda bahagia. Saya lihat dari Anda wajah yang lain yang mobilnya bagus-bagus, Anda lebih bahagia ya. Oke, kita akan belajar bersama-sama hari ini. Tema kita adalah berbicara berdua. Berdua berbicara ya. Wah ini tema ini luar biasa, bolak-balik sama ya. Berbicara berdua, berbicara berdua, berbicara berdua ya. Nah ini sulit. Ini saya mau katakan begini Bapak Ibu, komunikasi itu bagi suami istri adalah sebuah starting. Ya. Kalau Anda berangkat dari komunikasi yang bagus, maka seluruh area hidup Anda pasti bagus. Ya. Itu sebabnya komunikasi itu harus dijaga benar-benar. Dan saya kemarin ngobrol sama panitia bahwa seringkali orang mengalami kerusakan komunikasi itu ya karena penyebabnya biasanya ya mulai dari komunikasi, terus ngembetnya kemudian ke keuangan, terus kemudian ngembetnya lagi ke peran ya gitu. Kalau komunikasi sudah mulai ngaco ya, terus keuangan mulai goyah, apalagi sekarang ya kan, terus kemudian peranan mulai kacau juga gitu. Istri mulai nggak sabaran, suami mulai kendor memimpin, suami mulai kasar gitu ya. Tapi malam hari ini kita belajar ya, karena semua mengalami kesulitan ya. Saya beberapa kali melihat di medsos ya, ibu-ibu marah-marah. Kenapa? Karena dia harus mengajar anaknya di rumah, jadi dia nuntut sekolah. Ini bagaimana ini sekolah? Bagaimana menteri pendidikan dan lain sebagainya. Nah, saya harap yang di Zoom ini nggak usah lah nuntut-nuntut, karena memang ini keadaan ya. Anak saya juga, cucu saya juga sekolah di rumah sekarang. Anak saya ngajar dan sibuknya luar biasa, tapi ya semua dikerjakan dengan bersukacita ya. Oke, kita mau berangkat dari caranya berbicara berdua berbicara sama-sama itu gak gampang ya. Kalau banyak orang kita berdua berbicara suami istri masih gampang, karena apa? Ada yang menyaksikan, mau nggak mau kita harus bicara baik-baik. Tapi aslinya kita itu berdua dan nggak ada siapa-siapa. Nah itu asli banget itu ya. Kalau masih ada orang, apalagi hamba Tuhan, ada jemaat, pasti ngomongnya baik-baik sama pasangan ya. Tapi kalau sudah nggak ada orang, itu adalah aslinya ya. Yuk kita buka Alkitab kita di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang Kolose pasal 3 ayat 15, 16, dan 17. Ini prinsip-prinsip berbicara ya. Ini khusus berbicara ya. Prinsip-prinsip berbicara. Kenapa ada orang nggak bisa bicara baik-baik? Kenapa ada orang ngomongnya kasar? Kenapa ada orang kalau ngomong selalu menyinggung orang? Kenapa ada orang kalau ngomong tajam banget? Mari kita periksa diri kita ya malam hari ini ya.
Oke. Kolose pasal 3 ayat 15 sampai 16 ayat itu berkata begini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia, kepada Allah Bapa kita, ya. Malam hari ini kita mau periksa hati kita, lalu kemudian mulut kita, lalu kemudian sikap kita, karena kita sedang membicarakan tentang berbicara berdua, ya. Kita periksa hati kita, lalu kemudian mulut kita, lalu kemudian sikap kita. Kita mau beresin ini, ya. Nah, ada 3 prinsip untuk berbicara, ya. Kita akan sekali lagi membicarakan berbicara, komunikasi, khususnya hal bicara, ya. Supaya kita bisa berbicara baik-baik, supaya perkataan kita menjadi berkat, maka ada 3 prinsip komunikasi khususnya hal bicara. Yang pertama adalah ayat 15. Ayat 15 itu berkata begini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena itulah kamu telah dipanggil, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Ya, jadi hati kita ini penentunya. Perkataan kita itu menjadi berkat atau tidak menjadi berkat. Kata-kata itu kasar atau enggak, itu tergantung hatinya, ya. Siapa yang memerintah hatimu? Kira-kira begitu. Nah, hati kita harus diperintah oleh damai sejahtera. Artinya dikuasai sepenuhnya hati kita oleh damai sejahtera. Kalau hati kita diperintah oleh damai sejahtera, hati kita ini penuh dengan damai sejahtera, dikuasai oleh damai sejahtera, maka mulut kita pasti mengeluarkan kata-kata yang membawa damai sejahtera juga. Mulut kita tidak akan melukai orang. Kira-kira begitu. Makanya periksa hati, ya. Saya tadi pagi renungan saya begini tadi pagi. Saya setiap hari renungan tiap pagi. Saya sibuk tapi saya tetap baca firman dan tetap renungan firman juga. Renungan saya begini. Tubuhmu itu adalah rumah Allah, ya. Di dalam kamu itu berdiam roh Allah. Kalau tubuh kita ini diumpamakan seperti rumah dan yang tinggal di dalamnya adalah Allah, berarti ada ruang tamu, ada ruang makan, ada ruang tidur, ya, ada toilet, ya kan. Terus, nah, dulu saya pernah dengar ada perumpamaan, orang mengatakan kenapa kemalingan, karena ruang ini nggak dijaga, kamu hanya menyerahkan satu ruangan saja kepada Tuhan. Nah, hidup kita itu terdiri dari ruangan-ruangan itu, ya. Ruang tamu, Yesus harusnya jangan menjadi tamu, tapi menjadi penguasa seluruh ruangan hidup kita, ya kan? Terus kemudian ruang makan, itu masalah keinginan, ya. Keinginan kita itu harusnya diserahkan kepada Tuhan, dikuasai oleh Tuhan. Dan keinginan Tuhan itu, makanan Tuhan itu, kata Tuhan adalah menyelesaikan kehendak Bapa, ya. Melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan misinya Bapa, kira-kira begitu. Tapi yang saya mau sampaikan malam ini, saya nggak bicara tentang ruangan-ruangan itu, tapi ada satu ruang yang kita sendiri nggak mau masuk situ karena tempatnya gelap, ya. Nggak ada lampunya, kadang lampunya dinyalakan kalau ada perlunya saja, yaitu ruang untuk menyimpan barang-barang rongsokan. Disebutnya adalah gudang. Nah, ini bicara tentang pikiran bawah sadar kita. Ini hati nurani yang paling dalam. Itu seperti gudang, tempatnya menyimpan masa lalu, tempatnya menyimpan kebiasaan buruk, tempatnya menyimpan luka batin, itu ada di situ. Nah, kenapa ini seringkali begini?
Kenapa orang nggak bisa bicara baik-baik sama istrinya? Kenapa orang nggak bisa bicara baik-baik sama suaminya? Karena ini belum beres di ruang gudangnya ini, belum dikuasai oleh damai sejahtera. Nah itu harus dibersihkan ya. Kenapa? Karena masa lalu kita itu kayak endapan kopi aja. Begitu ada goncangan, mubal lagi gitu ya kan? Kebiasaan lama itu kalau nggak dibereskan, nggak dikeluarkan semua, nggak dituntasin, terus kemudian dimasukkan Roh Kudus, dikuasai oleh Tuhan, berdiam di situ dan berkuasa di situ, maka kalau kesentuh ada pemicunya pasti kambuh lagi gitu. Dan ini sekarang ini pandemi corona ini kecil, tapi ini kayak pemicu besar. Hampir semua orang sekarang ini mudah marah ya. Karena apa? Keuangan goncang, pekerjaan juga goncang ya. Ada yang sudah kehilangan pekerjaan, anak-anak mesti belajar di rumah, pusing memang ya. Nah, itu sebabnya hari ini yang kita harus bereskan pertama-tama adalah hati kita. Jadi kita harus begini, hati kita itu harus jujur. Ya. Jadi prinsip komunikasi yang pertama adalah jujur. Kenapa? Karena keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Ya, jangan ada yang disimpan di hati, jangan ada yang dijadikan unek-unek. Ya, bicarakan. Suami harus berani belak-belakan. Suami istri harus berani kalau ada ganjelan harus disampaikan. Ya. Jangan disimpan, karena apa? Nanti timbulnya itu perkataan Anda pasti melukai, perengat, perengut begitu. Karena apa? Nyimpen gitu. Nah, suami istri nggak boleh. Hatimu harus dikuasai damai sejahtera. Semua yang bukan damai sejahtera dikeluarkan. Itu kira-kira gitu. Yang pertama, prinsipnya adalah hati yang jujur, hati yang terbuka, hati yang dibereskan. Itu prinsip komunikasi supaya bicara Anda bagus, bicara Anda menjadi berkat ya. Oke, yang kedua adalah saya share sedikit ya. Saya pernah mentor suami istri. Waduh, istrinya itu kalau ngomong suaminya kasar, nggak menghargai, merendahkan, bentak-bentak, nunjuk-nunjuk ya. Tapi sekali waktu saya ajak ke rumah berdua suami istri, lalu kemudian saya suruh cerita. Saya suruh cerita hubungannya dengan papa mamanya sejak kecil. Ternyata istri ini masa kecilnya itu gini. Papanya itu suka nempelin mamanya, nendangin sampai pingsan-pingsan. Akhirnya ini waktu kecil yang wanita ini berprinsip begini, aku nanti kalau jadi istri nggak mau diperlakukan seperti itu, bikin kuda-kuda. Jadi dia pasang gaya galak begitu. Nah, kemungkinan kalau Anda sekarang belum bisa berhubungan baik, berkomunikasi baik dengan pasangan, kemungkinan ada hal-hal di masa lampau belum beres ya, itu penyebabnya. Makanya harus terbuka, jujur, belak-belakan ya. Yang kedua ayat 16 itu berkata begini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ini perkataan kita. Yang kedua adalah mulut kita. Yang pertama tadi hati harus jujur, terbuka, belak-belakan, dibersihin, biarkan diperintah damai sejahtera. Yang kedua, perkataan itu harus menyembuhkan. Yang keluar dari mulut Anda harus perkataan yang menyembuhkan pasangan, menyembuhkan suami, menyembuhkan istri. Gitu ya. Kenapa? Karena perkataan kita itu akan membentuk pasangan kita. Saya ketemu suami istri hamba Tuhan GPDI lagi ya. Ini semua orang GPDI ya. Ini hamba Tuhan GPDI. Istrinya itu tertekan karena suaminya itu ngomong kayaknya nggak pakai pikiran ya. Salah satu contoh. Istrinya sakit migrain ya, terus ditambah lagi darah rendah, kira-kira begitu. Terus periksa ke rumah sakit, ke dokter, terus kemudian dikasih resep gitu. Terus kemudian obat di rumah sakit itu. Dan memang di kota tersebut, di kota orang itu tinggal, hamba Tuhan itu tinggal, rumah sakit ini obat lebih mahal dibanding kalau beli di luar. Cuman beda sedikit aja ya. Suaminya bisa ngomong begini, kamu goblok, kenapa nggak beli di luar aja? Udah tahu di situ mahal.
goblok banget kamu itu. Nah gitu. Jadi hanya masalah uang sedikit aja. Bisa goblok-goblokin suami, ya. Dan kasihan loh kalau ada suami ngomong istrinya goblok. Kenapa? Karena tiap malam tidur sama wanita goblok, ya. Kemungkinan anaknya goblok-goblok juga. Karena apa? Suaminya goblok, ya. Anda jangan pernah merendahkan pasangan Anda dengan mulut Anda, ya. Karena itu penyesalannya luar biasa kalau Anda sudah sadar, ya. Jadi jangan pernah merendahkan, ya. Lalu juga begini, perlu bicara baik-baik, perlu tanya baik-baik. Pokoknya perkataan kita itu harusnya punya kekuatan memberi jawaban, punya kekuatan memberi informasi yang jelas, yang bisa dimengerti gitu. Jangan samar-samar. Juga begini, ada suami itu suka begini, menganggap istrinya itu malaikat. Jadi nggak usah ngomong, berharap istrinya ngerti. Mana mungkin nggak diomongin kok ngerti. Ya kan? Sama, ada istri juga begitu. Berharap suaminya itu kayak dewa gitu ya. Nggak diomongin udah ngerti sendiri. Terus kemudian nanti kalau bentur terus ngomong, kamu itu bolak-balik diomongin masih nggak ngerti juga. Sudah kebiasaannya begitu, udah lakukan aja. Saya mau kasih tahu. Komunikasi itu dibangunnya tiap hari gitu ya. Dibangunnya harus tiap hari. Nggak bisa sekilas jadi ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah masalah sikap. Yang pertama hati terbuka, jujur. Yang kedua perkataan. Bicara, perkataan harus menyembuhkan. Perkataan yang mengandung kasih karunia. Kalau Anda bicara itu pasanganmu diberkati. Itu kira-kira begitu ya. Jangan malah tambah luka, tambah penderitaan. Lalu kemudian yang ketiga adalah tentang sikap. Ayat 17 itu berkata begini, ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, ini sikap kita ya. Harusnya di musim pandemi, musim sulit ini justru ini kita kembangkan ya. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan perkataan juga dengan perbuatan ya, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Itu artinya hatinya gembira gitu, nggak terpaksa tapi dengan sukacita. Kira-kira gitu. Nah, saya 5 bulan, sudah 5 bulan ini, semua pelayanan di cancel. Termasuk Semarang nanti September, saya akhir bulan itu ada jadwal di sini, tapi Pak Gun tadi sudah kirim berita ke saya, Pak dipending dulu. Nggak apa-apa, memang kondisinya ya. Saya juga mungkin nggak berani kalau pergi ya, karena kondisinya sekarang ini. Dipending semua ya, jadi nganggur. Saya biasa kalau seminggu itu bisa 2 kali terbang keluar kota. Sekarang nggak pernah terbang sama sekali ya. Jadi ada stresnya juga awal-awal ya, tapi sekarang terbiasa ya. Apa yang saya lakukan? Saya jujur begini, di rumah saya ini sekarang tinggal anak saya pertama, suami istri, Kelo dan Amel, anaknya 2. Ya. Kelo kelas 2 sekarang, lalu kemudian yang kedua Clear, anaknya namanya 2 anaknya. Anak saya yang kedua, suami istri juga tinggal di rumah, namanya Kezia, suaminya Daniel, anak 1. Jadi rame ya. Makanya saya hati-hati karena apa? Karena tadi malam saya Zoom ya sama lulusan SAB angkatan 48 GPDI ya. Salah satu pertanyaan adalah begini ya. Salah satu pertanyaan mereka, gimana Pak kalau ada orang tua atau mertua? Nah, ini salah satu problem ya. Orang tua atau mertua nyampurin. Khususnya tentang anak-anak. Saya punya mertua itu sama anak itu sayang banget ya. Sama cucu itu sayang banget. Akhirnya kami nggak bisa mendidik dengan baik. Kalau di tempat ini ada, mumpung saya nggak lupa, saya katakan begini. Tadi saya tulis di story saya, ya, opa, oma itu adalah pemberi kasih sayang yang melimpah dan terbaik. Tapi mereka bukan pendidik yang terbaik, ya. Pendidik yang terbaik itu adalah papa dan mama. Di luar itu enggak, papa dan mama. Nah, saya lihat anak saya caranya ngajarin karena sekolah di rumah, ya telaten. Kadang saya lihat ada tegangnya juga, kasihan juga. Tapi saya nggak mau campurin, saya nggak mau masuk di situ ya. Nah, saya sendiri, nah ini kegiatan saya ya, karena sudah nggak keliling kemana-mana, kegiatan saya itu pagi bangun 4:30, saya baston, nanti
Terus kemudian saya ikut Zoom doa pagi bersama komunitas pria sejati Jawa Timur ya. Saya ikut di sana itu sampai jam 7. Saya nyambung lagi satu komunitas sampai jam 8 ya. Nah, setelah itu saya kemudian ini Anda boleh percaya atau enggak? Saya korah-korah. Apa itu korah-korah? Cuci piring. Enggak apa-apa. Saya bantuin mantu saya cuci piring. Terus pertama-pertama mereka enak. Tapi saya lakukan dengan rela, dengan sukacita dalam nama Yesus ya. Cuci piring, terus kemudian bersihin garasi, bersihin halaman rumah, ya kan. Terus kemudian pagi-pagi, kalau saya bangun pagi-pagi gitu sebelum besok saya biasanya tak masakin nasi dulu. Jadi nanti mereka bangun tinggal masak, bikin sarapannya. Pokoknya apa yang bisa dikerjakan, kerjakan saja. Nah, saya mau kasih tahu para suami istri sekarang ini semua dikerjakan di rumah. Anda suami istri ya, kerjasama, jangan otot-ototan, jangan saling iri-irian ya kan, saling mengharapkan, harusnya saling kerjasama dan semua dikerjakan di dalam nama Yesus. Nah kemudian kalau kita bisa melakukan taat 3 hal di atas itu, maka efeknya adalah ayat yang ke 18 sampai 21, ayat 18 dan 21 itu, maka akan ada di rumah kita istri yang tunduk kepada suami. Nah itu ayat 18 ya. Ada itu nanti akhirnya. Karena apa? Itu dasarnya 3 tadi. Kalau 3 tadi nggak bisa Anda menang, istri nggak akan bisa tunduk kepada suami. Akhirnya ya nyolot terus kalau ngomong. Ngelawan terus kayak pencak silat gitu ya kan. Terus kemudian setelah itu lahir juga suami yang mengasihi istri ya. Lalu kemudian anak-anak taat sama orang tua. Terus kemudian bapak tidak menyakiti hati anak-anak. Itu hasilnya. Jadi efeknya bisa lakukan hal-hal yang di bawahnya itu gitu ya. Lalu kemudian saya cuma kasih tip di musim pandemi semua dikerja di rumah. Tadi pagi saya sharing sama pria sejati Jawa Timur, ada salah satu sharingnya begini, seorang pria, anak itu nyuri uang, ya nyuri uang bapaknya, sempat tempeleng diajar dan lain sebagainya ya, tapi kambuh lagi, diajar lagi kambuh lagi ya. Terus kemudian saya ajari begini, di dalam rumah kita itu harus ada yang namanya selalu ada cinta, ya. Terus kemudian selalu ada pengampunan, selalu ada penerimaan, selalu ada pelayanan, melayani ya. Sebab ada orang berubah itu karena ditekan, karena ditunjuk-tunjuk, karena dihakimi, enggak ada. Orang berubah justru kalau dia diampuni, diterima, kasihi, terus diarahkan gitu. Pasti dia jadi ya. Nah, saya enggak bicara panjang, lebih baik kita mau tanya jawab aja, diskusi ya. Tapi mari kita belak-belakan ya, nggak usah ada yang disembunyikan. Saya kembalikan ke host untuk pimpin diskusinya dan nanti kita saling melengkapi ya. Di sini ada Bapak Gembala juga yang saya kurang pas jawabannya, yang kurang sempurna perlu ditambahkan juga ya. Siapa tahu yang dari Kalimantan juga bisa memberi jawaban karena pertempurannya di Kalimantan itu hebat ya. Itu suami istri itu bersatu kokoh luar biasa ya. Saya tahu mereka ya. Oke, silakan Pak. Oke Pak Tulus, ini ini pertanyaan saya pribadi sih sebenarnya. Jadi kan prinsip pertama itu kan untuk memulai komunikasi kita harus jujur, harus terbuka ya. Iya, betul. Ya, harus jujur, harus terbuka. Nah, bagaimana mengawali keterbukaan itu Pak? Karena kan masing-masing keluarga mempunyai masalah problem sendiri. Contoh lah misalnya kalau ada yang punya selingkuhan, atau ada yang punya utang banyak. Tadi Pak Ishak ada bilang, ada juga yang punya kepahitan di masa lalu yang belum beres. Bagaimana kita bisa terbuka Pak kalau untuk membukanya sendiri itu susah gitu loh. Bagaimana mengawali keterbukaan itu? Ya, gini ya, sebenarnya pilihan ya, kita memilih terbuka atau tertutup. Dan apa saja yang kita tutup itu makin rusak. Seperti gudang aja, gudang itu makin lama kita biarkan, barang-barang di dalamnya makin rusak. Dan merusak rumah gudang itu juga sebenarnya.
Jadi pilihan, keterbukaan harus dimulai dari saya sendiri, nggak boleh nurut kamu. Dan mungkin kalau belum bisa terbuka sama pasangan karena ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, boleh terbuka dulu sama pembimbingnya, sama gembala boleh, sama ketua komsel boleh, terus minta bimbingan, nanti baru terbuka. Khususnya hal selingkuh ya, karena itu itu bisa langsung malapetaka itu kadang-kadang kalau belum siap. Kadang-kadang istri sudah ikut wanita bijak pun, wah bijaknya hilang kadang-kadang begitu. Itu banyak terjadi begitu. Yang begitu perlu Pak, perlu pembimbing. Tapi saya mau tekankan, nggak ada pilihan lain. Kalau mau pulih harus terbuka itu dimulai, gitu. Gitu Pak. Oke, baik Pak Tulus. Ini ada pertanyaan lagi mengenai komunikasi dengan kaitannya dengan usia. Apakah ada kiat-kiat tertentu, Pak? Karena kan mungkin pasangan muda beda isunya dengan yang sudah Senior. 40-an, yang belum punya anak sama yang sudah punya anak, atau yang punya anak sama yang punya cucu mungkin. Nah, itu prinsipnya bagaimana Pak memulai? Biasanya kan yang perkawinan pertama udah agak lama ya Pak, 10-20 tahun, bahkan ketemu aja nyari topik aja susah tuh Pak. Ya. Jangankan ngomong nyari topik aja tuh susah gitu. Basa-basi aja susah. Kayaknya udah males tuh. Gimana caranya? Ya. Saya pernah sampaikan begini. Umur sebenarnya nggak begitu pengaruh, tapi memang pada dasarnya orang itu pada umumnya orang itu makin tua makin cerewet. Apalagi wanita ya, makin tua makin rajin ngomong biasanya gitu. Padahal kekuatannya komunikasi itu bukan dibicara tapi didengar. Jadi untuk sehatnya komunikasi ya itu ada 3 kekuatan komunikasi. Yang pertama adalah kekuatan mendengar, terus kemudian kekuatan bicara. Di dalam itu loh, Yakobus 1 ayat 19, di situ itu dikatakan begini, hendaklah saudara-saudaraku yang kekasih, hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat juga untuk marah. Nah, kita seringkali kebalik justru. Jadi konsepnya Allah itu begini, cepat mendengar, lambat berkata-kata, terus kemudian lambat juga untuk marah. Tapi kita itu seringkali justru kebalik, marah dulu, ya, terus kemudian ngomong dulu, mendengarnya nggak penting belakangan. Nah itu sebabnya yang bikin komunikasi bubrah yaitu. Jadi kalau mau komunikasinya sehat, ya, kalau tadi kan prinsipnya jujur itu prinsip harus. Karena rumah tangga itu kalau ada rahasia pasti bermasalah ya. Jujur itu harus. Tapi kekuatannya ada di 3 hal itu ya. Misalkan begini, kalau komunikasi itu kalau pasangan bicara, Anda suami atau istri ya kan, dengarkan sampai tuntas dan empati. Jadi nggak sekedar mendengar ya, tapi dengar dengan empati gitu loh. Oh tapi nggak tahan loh Pak, istriku itu, waduh Pak, bangun tidur pagi-pagi mulutnya sudah begini. Ya nggak apa-apa ya, daripada begini nggak balik lagi malah pusing. Kalau begini udah dengar aja. Ya, jadi biasakan mendengar sampai tuntas dan dengan empati. Terus kemudian baru kemudian lambat berkata-kata. Itu artinya begini, kalau mau bicara itu dipikir dulu, ditata dulu supaya perkataan kita bisa menyembuhkan pasangan ya. Kolose 4 ayat 6, perkataan yang penuh kasih, tidak hambar dan bisa memberi jawab. Kira-kira begitu. Kolose 4 ayat 6 ya. Terus lambat untuk marah, pengendalian emosi ya. Nah, itu penting itu karena apa? Saya tahu Anda kadang-kadang itu kalau sudah bicara sama istri gitu nggak telaten wis emosi ya kan? Sama, istri juga begitu. Udah ngomong berkali-kali belum juga dilakukan, akhirnya emosi gitu. Pengendalian emosi. Terus juga begini supaya aman, rumah tangga aman, saya juga pernah menyampaikan ada 3 level komunikasi. Ini juga harus Anda lakukan secara konsisten ya. 3 level komunikasi. 1 level basa-basi. Nah, level basa-basi itu ngobrol nggak penting, kekakakan, guyon. Nah, itu. Karena apa? Rumah tangga itu kalau nggak ada guyonnya yang penting-penting terus. Bukan rumah tangga itu, kantor kabupaten namanya. Itu. Ya. Jadi ada cekakakan. Ini level 1 ya. Basa-basi namanya ya.
Terus kemudian yang kedua adalah level penting. Nah, level penting ini membicarakan hal-hal penting. Jangan membicarakan ini pada saat genting, malah jadi persoalan. Makanya saya sarankan setiap suami istri itu punya waktu sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu, meeting kecil, meeting berdua suami istri, membicarakan hal-hal penting. Apa itu? Keuangan keluarga. Apa itu? Tentang anak-anak. Terus apa itu? Pelayanan bersama, itu semua penting. Terus kemudian liburan bersama, terus apa lagi? Mengunjungi orang tua, itu semua level penting. Itu dibicarakan, diatur, ditata dalam waktu setahun berapa kali, begitu. Harus itu, kecuali kalau ada hal yang urgent, itu mendadak, juga nggak apa-apa ya. Nah, yang ketiga, level dari hati ke hati. Nah, ini kaitannya dengan prinsip jujur tadi itu, level dari hati ke hati. Ini menyampaikan unek-unek, ya, membuka hati. Jadi pokoknya ngeluarin yang ada di hati. Nah, saya dulu sama istri sepakat sebulan sekali aku menyampaikan unek-unek, didengerin, tanya jawab, pokoknya denger aja gitu. Terus kemudian dia juga sebulan sekali menyampaikan unek-unek ke saya nggak jawab, saya dengerin. Kalau memang saya salah, saya tulin. Kalau saya benar, nggak sesuai dengan apa yang dia sampaikan, saya tunggu aja sampai kebenarannya muncul sendiri. Gitu. Dan ini sulit memang. Tapi harus. Supaya apa? Rumah tangga sehat. Gitu. Gitu, Pak. Ini ada pertanyaan nih, Pak. Kapan diperlukan penengah dalam komunikasi antar pasangan? Sebenarnya yang namanya penengah nggak harus nunggu problem ya. Itu kayak mentor. Harusnya setiap pasangan suami istri punya mentor ya. Saya sarankan Anda semua punya mentor. Kalau perlu, kalau nggak ada punya mentor, hafruta namanya. Hafruta itu pasangan sama pasangan, suami sama suami, istri sama istri. Nah itu kayak saling membangun gitu. Kalau orang Yahudi begitu, hafruta namanya, belajar bersama-sama gitu. Jadi kan saja, nggak usah nunggu problem gitu. Dan mungkin ada waktu juga kayak tadi itu ngobrol, tanya sama mentor itu, ada koreksi nggak, atau ada PR nggak, gitu, kira-kira begitu. Ada pendapat nggak, ada masukan nggak, kira-kira gitu. Nggak usah nunggu persoalan, supaya aman. Oke. Oke, ini kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ketik chatnya ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya. Nah, ini Pak tulis mengenai mentor ya, tadi barusan disebut. Kalau saya amati justru mentoring discipleship inilah yang sangat susah tapi harus dijalankan. Ya. Nah, ini karena kan mentoring discipleship ini bukan sesuatu yang bisa langsung instan ya. Karena butuh chemistry, butuh waktu, butuh trust. Itu bagaimana kalau kita katakan, kita kan banyak dari kita bergereja saja nih. Mungkin juga aktif dengan pelayanan, tapi kita nggak punya teman untuk bukan sekedar curhat ya, tapi juga membantu melihat diri, teman untuk mendoakan kita. Nah ini bagaimana nih kita untuk memulai itu kalau misalnya sekarang kita belum melakukan sama sekali? Kalau saya berharap begini, saya kasih gambaran dulu khususnya di GBDI ya. Pelayanan couple, pelayanan keluarga itu kayaknya kurang dilirik sama hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan maaf, kita sebut aja di GBDI kita ini jujur masih seneng yang euforia. Sekarang ini Kristen sejati sama yang nggak sejati udah kelihatan dengan pandemi ini. Jadi Kristen yang tergantung kepada kegiatan-kegiatan besar, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Kristen yang sejati justru membangun rumah tangganya jadi mezbah keluarga. Gitu. Nah ini saya rasa begini Pak, untuk memulai supaya lahir mentor-mentor, ya. Mentor itu kan bisa multiplikasi nanti. Saya sarankan sih justru komunitas yang sekarang sedang kita jalankan ini dimulai cari benih-benih di sini, lalu kemudian koordinasi sama semua yang kompeten di gereja, khususnya Bapak Gembala, muaranya di situ, terus diarahkan, terus mulai diintens membangun komunitas yang khusus menanganin Pak Putri ini sampai ditemukan orang-orang yang memang
kompeten di situ. Terus kemudian gereja mengequip, memanggil pakar-pakarnya masuk, ya, mengequip orang-orang yang dipersiapkan untuk jadi mentor. Dan orang-orang ini juga hidupnya nanti ada mentornya juga. Dimulai dari komunitas yang sekarang ini. Gitu, Pak. Ya, ini ada Karena itu pertanyaan. menurut saya, sebentar. Menurut Ya. saya nggak bisa program yang begini. Ini harus menjadi gaya hidup memang. Kalau program itu kan kayak sesuatu yang dijalankan rutinitas Betul, dan Pak. akhirnya timbul kebosanan. Betul, Iya, Pak. tapi Iya. harus gaya hidup yang saling mentor, gaya hidup yang saling membangun itu penting sekali. Nah, itu coba dipikirkan mulai dari komunitas ini yang sekarang bergabung ini. Nggak perlu banyak dulu. Walaupun proyek kita besar, kita bisa mulai dari kecil dulu. 5 pasang aja dulu ketemu orang militan. Terus kemudian nanti multiplikasi. Itu pasti jadi besar. Kira-kira gitu. Oke, Ibu. Oke, Pak, ini karena saya lihat nih isu yang penting ya tadi ya mengenai mentoring ini. Jadi mungkin budaya kita ini memang agak sulit untuk terbuka satu sama lain. Karena saya sendiri secara pribadi dan istri juga Grace, kita kita punya mentor-mentor, Pak. Baik itu di Jakarta, teman kita yang nggak semua juga ada di Petra ya sebenarnya. Tapi kita, walaupun kita berteman baik dan jarang bertemu, kita anggap mereka itu sebagai panutan, sebagai mentor kita. Nah, yang sulit dalam budaya kita ini untuk terbuka, kembali lagi ke poin yang pertama ini. Jadi kita tuh lebih senang basa-basi gitu loh. Basa-basi mulu, lama-lama jadi basi gitu loh, Pak. Karena mungkin itu faktor budaya juga. Karena betul Pak Tulus bilang kayak pria sejati itu memang budaya, ya saya bukan bilang budaya Amerika yang terbaik atau ini ya, tapi perlu ada yang drive untuk kita lebih open lah satu sama lain dan nggak sekedar permukaan aja gitu, Pak. Mungkin itu masalahnya, Pak. Karena ngomongin keluarga kan ini kan sesuatu yang sangat intim ya. Bukan sesuatu yang hanya permukaan. Iya, kalau mau sembuh memang nggak ada pilihan lain, harus terbuka karena Alkitab juga mengajarkan itu di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 itu ada dosa, ada kebiasaan buruk yang nggak dibuka sama orang lalu didoakan nggak bisa sembuh gitu. Itu ada memang dan harusnya saya tingkatan begini. Saya punya mentor, saya nggak mau sebut namanya, tapi mentor saya ini mementor pemimpin dalam satu gereja. Dia sampai ngomong begini sama saya, wah saya kalau dengerin mereka Pak, suami istri gitu ya, sampai pengen muntah. Ngerti ya bahasa itu ya? Sampai pengen muntah. Kenapa? Kita harus berani belakang loh. Karena apa? Loh saya juga mentor beberapa pasangan ya. Itu ada hubungan seks aja nggak sehat, sampai kayak binatang juga ada. Nah itu ada. Jadi kita harus berani terbuka karena kalau kita nggak terbuka nggak sembuh kita. Gitu. Dan ada hal-hal yang nggak sehat, kita mesti bikin sehat juga. Caranya gimana? Terbuka itu. Memang terbuka. Nah ini acara ini juga kalau nggak mau terbuka ya nggak menghasilkan apa-apa. Gitu. Ya. Harus terbuka. Gitu. Oke, tadi balik lagi nih Pak ya, untuk komunikasi itu kan tadi sempat dibahas, kita pandemi ini kan sudah di rumah terus nih Pak. Terus lama-lama apa yang mau dibicarakan gitu kalau sudah nggak ada topik Pak? Atau kalau misalnya nggak ada pasangan itu yang lebih memilih diam kan gaya bahasa, gaya komunikasi laki-laki dan perempuan kan beda nih Pak ya. Kalau perempuan ada masalah, aduh ngomong terus gitu kan. Tapi kalau yang laki-laki ketika ada masalah, dia malah biasanya lebih suka menyendiri gitu. Nah, ini kan kadang ada miskomunikasi di situ. Ya, ini kira-kira sebaiknya gimana nih Pak untuk mengatasi hal seperti itu? Saya kembali kepada gini ya, pada umumnya seperti Grace bilang, wanita itu kalau ada persoalan kan pengennya cerita gitu. Nah makanya untuk komunikasi itu pria itu cenderung nih
pada umumnya ya, tapi ada juga pria yang nggak begitu. Pada umumnya pria itu maunya singkat, padat, jelas, to the point. Itu pria, rata-rata begitu. Nggak mau muter-muter. Tapi wanita itu detail, mau cerita gitu. Makanya khusus buat pria, saya mau sampaikan begini. Anda harus punya kemampuan mendengar istri ketika dia cuma mau cerita dan nggak ada isinya apa-apa, atau ketika istrimu hanya menyampaikan emosi. Cukup didengar dan nggak perlu dijawab, nggak perlu digurui, cukup didengar. Itu paling sulit ya, karena apa? Pria itu kalau nggak penting nggak mau. Dan ngukurnya penting itu pria itu kalau menghasilkan uang, biasanya gitu. Nah pria sementara mau to the point, maunya singkat, padat, jelas begitu. Dan pria perlu tahu bahwa kebutuhan istri, wanita itu nomor satu memang didengar suaminya. Dan kalau Anda nggak dengar, jangan salahkan kalau dia akhirnya cari orang yang bisa dengar. Dan ini sering terjadi ya. Istri selingkuh itu karena nggak didengar suaminya. Salah satu penyebabnya itu. Gitu. Udahlah pasang telinga baik-baik, terus kemudian dulu gitu. Saya membiasakan kalau istri bicara langsung semua tak taruh dan saya lihat dia, saya dengar baik-baik ya. Sampai sekali waktu pernah pagi-pagi dia ngomong gini, Papa, mau cerita sebentar aja, Pak. Tadi malam mimpi kayaknya serem banget ini mimpinya Mama ini kayaknya akhir zaman dan wajahnya kayak ketakutan. Dia cerita tak dengerin. Hampir 10 menit. Dan kemudian juga saya nggak ngerti isinya apa, ngalor gitu nggak jelas. Habis cerita, aku ditanya, Papa ngerti nggak ceritanya Mama tadi? Nggak ngerti sih, Ma. Ya wes nggak apa-apa, yang penting aku udah plong. Nah itu loh. Jadi kadang-kadang aneh memang. Tapi harus didengarnya juga baik-baik, jangan nggak baik-baik ya gitu. Itu. Oke, Pak, ini ada pertanyaan. Kalau kita tahu saudara kita sedang ada masalah dengan pasangan, bahkan terancam pisah, kita terbeban untuk mendampingi dan menjadi penengah. Tapi dari mereka itu menutup diri. Pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi hal tersebut, Pak? Jangan masuk di antara mereka. Kalau Anda pria, masuklah di prianya dulu, diajak ngobrol. Nggak usah langsung masuk ke intinya ya. Pokoknya beri rasa nyaman dulu. Bersahabat, beri rasa nyaman dulu. Karena kalau nggak punya rasa nyaman, nggak ada trust, dia nggak akan cerita. Jadi membangun hubungan, kalau Anda wanita, ya deketi istrinya, ajak minum teh bareng, ajak keluar hibur dia, sampai dia punya rasa nyaman, baru Anda korek. Kalau dia nggak mau terbuka, ya Anda korek dulu. Dan kalau ternyata nggak mau terbuka, ya sudah, berarti memang kita nggak bisa masuk situ. Karena orang di seling juga kalau dia nggak butuh kan kita nggak bisa masuk. Tapi jangan lupa berdoa, karena apa? Dengan doa bisa terbuka. Kadang-kadang begitu. Intinya punya beban, punya tanggung jawab aja di Tuhan. Kira-kira begitu. Gitu. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana caranya supaya hati diperintah oleh damai sejahtera? Gini, kalau misalnya saya kasih gambaran kopi di dalam gelas, supaya bersih kan ditumplek begitu, ya kan? Tapi kalau nggak disiram air ditumplek lagi kan masih ada sisa-sisanya, ya kan? Gitu. Nah masalahnya otak kita, hati kita nggak bisa ditumplek, ya kan? Nah, andainya kopi itu di dalam gelas itu supaya bersih, tapi nggak boleh ditumplek, gimana caranya? Caranya ya begini, perhatikan tangan saya, dikelucur pakai air terus, air putih, lama-lama kan keusir, atau penuh putih. Nah gitu. Caranya hati kita penuh damai sejahtera, diperintah oleh damai sejahtera. Sebenarnya damai sejahtera di situ itu kan pribadinya Yesus sendiri, firman Tuhan. Jadi gini, tiap hari kasih firman, terus kasih firman, terus kasih firman, terus kasih firman, hal rohani, akhirnya sampah-sampahnya itu keluar, masa lalu itu keluar, luka-luka itu sembuh ketika itu disiram terus, dikonseling, ngomongin sama orang, dikasih tahu, terus kemudian kasih firman, lama-lama keluar, bersih, pasti penuh damai sejahtera. Intinya gini, kalau kita terbuka, terus kemudian kita dibereskan, hati pasti suka. Ya.
Sorry, Ibu Grace suaminya namanya siapa, Bu? Roni, Lupa aku kemarin. Roni, Ya? Roni. Oh iya, Pak Roni. Pak Roni pernah ikut camp Pria Sejati? Pernah, Pak. Pernah sekali, Pak. Waktu di camp itu ketika dilepaskan, rasanya apa hati? Ya, Plong, plong damai sih, Pak. sejahtera kan? Iya. Nah, begitu harusnya. Di rumah juga bisa dilakukan begitu. Masalahnya ya terbuka aja sebenarnya. Terbuka, sampaikan semua dosa-dosa kita ke orang itu. Lalu dilepaskan, pasti damai sejahtera masuk. Ini bagian tersulit. Kalau nggak ada di momen, nggak ada di pergerakan, memang nggak ada di acara gitu, kadang-kadang orang nggak bisa terbuka. Tapi saya tetap percaya, kalau sekarang nggak bisa ada acara, ya dengan Zoom begini, orang bisa juga dilepaskan. Ya, 2 minggu lalu di Banten ada camp Pria Sejati lewat Zoom begini. Terjadi juga pelepasan. Karena gini loh, saya merasa bahwa pandemik ini memang Tuhan sedang mengubah pola gereja. Ya. Gitu. Supaya nggak terikat. Gitu. Ya. Sorry. Oke, Bu Grace. Oke, ada yang tanya lagi nih, Pak. Hari-hari ini banyak ibu-ibu yang nonton drama Korea. Jadi mereka mengharapkan suaminya tuh romantis kayak di drama Korea nih, Pak. Kayak saya, Pak. Kayak saya. Apa nasihat nih buat para ibu-ibu ini yang terlena dengan kisahnya drama Korea nih, Pak? Itu bohong banget ya. Ya, apa namanya, sebenarnya dari film pun kita bisa belajar ya. Kalau nonton film Korea itu, kalau sampai di berhala juga salah ya. Karena itu kan berseri gitu kayaknya ya. Saya sendiri nggak pernah nonton sih. Pasti biasanya begitu berseri. Jangan sampai Anda terikat di situ juga gitu. Tapi yang pasti memang hubungan suami istri, bapak-bapak perlu tahu bahwa kalau Anda sudah ikut camp dulu di Pria Sejati itu, uang tip $1 kan salah satu yang dibutuhkan istri itu adalah seorang suami harus bisa mengelola hubungan yang mesra gitu ya. Hubungan yang mesra itu apa sih? Ya dari kata-kata kita, dari sikap kita. Istri itu butuh sentuhan, istri itu butuh pengakuan, butuh puji ya. Saya itu lakukan itu dulu ya sama istri. Istriku itu pernah beli baju baru di depan kaca, lenggak sambil nyoba baju gitu, terus Pak, kenapa? Saya cuman begini, bagus mah. Tiba-tiba dia muter, seret gitu, terus dia, Papa coba lihat, gimana Pak? Oh, saya ngerti maksudnya. Oh iya mah. Dan saya lihat benar-benar, oh iya mah. Memang kalau pakai itu kan pantas dan kelihatan lebih bagus dan mama lebih muda. Nggak ngecap, tapi bener gitu. Tak amatin bener. Dan juga istrimu jangan dikecapi loh ya. Memang bener-bener dipuji, apa namanya, diakui, disentuh itu perlu. Gitu. Oke, Bu Grace. Ya, sebentar nih pertanyaan. Silahkan yang mau tanya, kalau misalnya nggak mau di chat umum. Oh, oke, ada pertanyaan lagi. Mohon bantuan Pak Ishak, ada pasangan bertanya pada saya. Suaminya mengaku ada selingkuhan dan selingkuhannya punya anak, padahal selingkuhan tersebut juga punya suami. Apa yang harus suami istri ini lakukan dalam menghadapi selingkuhan tersebut? Karena mereka tetap berkomitmen untuk memperbaiki rumah tangga mereka. Nah, bagus itu. Mau komitmen memperbaiki itu bagus. Tapi yang di sana, yang punya anak itu apakah nuntut? Itu pertanyaannya. Suaminya selingkuhannya itu tahu nggak gitu? Nuntut nggak gitu? Ya kalau nuntut, konsekuensinya memang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya begini ya. Saya pernah nanganin orang Pria Sejati, tapi sebelum ikut camp ini kasusnya ya, sebelum ikut camp. Tapi begitu ikut camp, dia sadar bahwa dia salah. Nah ini loh, makanya kalau mengaku itu pasti sembuh ya. Kalau mengaku pasti sembuh. Kalau disimpan itu pasti jalan gitu. Nah orang ini akhirnya memutuskan begini, dia dengan istrinya punya anak 4 ya. Terus dengan selingkuhannya itu 1. Dan selingkuhannya nguber-nguber terus. Terus akhirnya setelah ikut camp memang memutuskan begini. Diputus selingkuhnya, diputus. Supaya nggak nguber-nguber dan kemudian hubungannya putus, benar-benar putus. Konsekuensinya dikasih uang
terus komitmen, ada perjanjian hitam di atas putih, putus gitu. Itu bentuk pembiayaannya terhadap anaknya itu langsung dikasih 1 kali gitu, kira-kira begitu. Begitu. Tapi menurut saya yang itu juga harus diputus jelas itu, diputus habis maksudnya. Gitu. Oke, ada lagi. Oh, ini tadi kasus yang tadi, suami selingkuhan belum tahu karena selingkuhannya tidak berani saat diajak bertemu dengan suami istri ini, Pak. Oh, pasti nanti malah bermasalah kalau ketemu sama suaminya yang ya selingkuhan wanita itu. Kalau menurut saya, kalau memang sudah sadar itu salah, mau nggak mau pasangan suami istri ini yang mau diperbaiki ini ya putusin selingkuhannya ini, putusin dengan konsekuensi biasanya ya mesti ngasih biaya buat anak yang dikandung itu. Dan apakah betul itu anaknya juga kita nggak tahu ya, tapi tindakannya selingkuh aja udah salah daripada masalah. Lebih baik kalau memang bisa diputus dengan diberi biaya hidup sesuai, lalu kemudian putus hubungan gitu. Nggak akan datang lagi, termasuk nanti anaknya. Karena akan bermasalah nanti ke depan kalau nggak diputusin begitu. Gitu. Minta tolong yang ini, kasus ini khususnya ya, kalau boleh itu harusnya harus ke Bapak Gembala juga ya, supaya diarahkan lebih intens, karena yang dekat kan Bapak Gembala gitu. Atau orang yang ditunjuk Bapak Gembala siapa untuk nolongin, mengarahkan gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, ada seorang suami sudah sangat terbuka tentang masalah dengan istrinya yang minta cerai. Maaf sampai bosan dengar kisah yang diulang-ulang. Namun sebagai mentor, kami nggak bisa masuk ke sisi istrinya tersebut. Bagaimana cara kami bisa membantunya nih Pak? Mana tadi? Jadi ada seorang suami sudah terbuka dengan masalah tentang masalah dengan istrinya yang minta cerai. Tapi sebagai mentor, kami tidak bisa masuk ke sisi istrinya. Jadi gimana bisa cara membantunya nih Pak? Berarti itu kasusnya ngambang ya? Nggak diselesaikan susah ya berarti. Ada nggak kira-kira mentornya itu kenal orang yang bisa dipercaya, bisa masuk ke wanita. Tapi harus wanita juga. Itu satu pilihannya ya kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, ya yang diperkuat suaminya selama belum bisa masuk ke istrinya. Suaminya terus diperkuat, jangan sampai memutuskan cerai sekuat mungkin. Dan ini memang kayaknya sampai berdarah-darah ya kalau dari satu pihak. Tapi ya kalau sudah nyebur di situ, mentor di situ ya minta kekuatan Tuhan pasti dikasih kekuatan. Nggak tahu sampai kapan, yang pasti sekali waktu ada jalan keluar ya. Gitu. Oke. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menyikapi mertua atau orang tua yang terlalu ikut campur dalam hubungan suami istri? Ya, ini problem ini memang agak sulit ya. Karena orang tua itu ya mau dikasih tahu kadang-kadang tersinggung, tapi harus. Kenapa? Karena ya itu tadi, termasuk kalau yang saya tadi malam Zoom itu ya, contoh gini, kalau orang tua ikut nyampurin masalah cucu gitu ya, kayak ambil alih gitu. Itu kalau perlu pas ada seminar parenting, ajak juga. Ajak juga supaya dia tahu bahwa mendidik anak itu bukan oma opa, tapi yang mendidik itu papa sama mama. Gitu. Dan memang pada dasarnya opa oma itu adalah pemberi kasih sayang yang melimpah. Saya sendiri itu merasa sama cucu saya itu ternyata kasih sayang saya beda kok sama waktu anak dulu ya. Jadi nger gitu aja sudah, rasanya itu pengen nyamperin terus dong. Tapi saya tahan diri ya, karena saya nggak mau kalau nanti saya akhirnya masuk ke area covenant. Ingat ya bahwa saya pernah ngajarin kalau di camp ada area covenant antara suami istri ini. Yang ada di area covenant itu anak-anak, terus kemudian pekerjaan, keuangan, seks, kemudian berkat-berkat, semua itu harus dikelola di area covenant. Dan ini nggak boleh dimasukin oleh siapapun termasuk orang tua dan mertua ya. Dan mungkin begini,
kalau ada orang tua yang terlalu nyampurin, suami istri harus berani duduk bareng, terus ngobrol, usahakan bicaranya juga tidak. Ini kan topiknya tentang berbicara ya. Bicaranya juga walaupun mungkin ya ini sebenarnya kayak keberatan gitu, tapi menyampaikannya dengan bijak supaya dia nggak tersinggung. Saya rasa bisa disampaikan begitu. Dan itu nggak cukup sekali ya, harus berulang-ulang. Kalau perlu gini juga sih, rumah tangga itu harus ada meeting bersama. Kalau rumah itu semua meeting bersama, ngobrol, terus obrolin apa-apa, termasuk yang hal-hal nggak boleh dilanggar itu diobrolin aja. Dan kepala rumah tangga di situ harus berperan ya, mengelola itu. Kan artinya kepala itu salah satunya adalah maintainer ya. Maintainer itu mengelola, termasuk mengelola kalau ada hal-hal seperti ini supaya tidak ada orang tua tersinggung lalu anak Anda jadi korban juga, akhirnya nggak tahu arah, termasuk keuangan Anda akhirnya berantakan karena dicampurin itu gitu. Kira-kira begitu. Kita ngomong baik-baik aja ya gitu. Dan nggak cukup sekali ya, didekatin sampai nyaman dulu gitu. Begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengatasi perbedaan pendapat di antara suami dan istri? Ya. Nikah itu memang masuk dalam kehidupan dengan orang yang beda, termasuk beda pendapat. Nah, tapi mau tidak mau, ya, suami istri harus memutuskan satu hal. Jadi berarti salah satu harus ada yang mengalah, memahami. Ya. Makanya harusnya 50-50 ya, nggak boleh istri ngalah terus sampai habis. Ya. Suami ngalah terus sampai habis. Ya. Jadi harusnya 50-50. Dan saling menyadari itu. Pasti itu ada perbedaan pendapat itu pasti. Ya. Dan kalau mengalami jalan buntu, lebih baik jangan ditabrak. Ya, berhenti dulu dan sampai nanti ketemu titik terang, satu titik dari perbedaan itu. Kira-kira gitu. Jangan diterobos ketika itu jangan diterobos ketika itu belum bisa gitu. Lebih baik silent dulu. Begitu. Oke. Ini sejauh mana kita bersikap mengalah nih, Pak? Kalau saya jawab satu kata begini, satu kalimat singkat ya. Selama tidak berdosa, terus saja lakukan. Gitu. Kan ngalah itu bisa sampai berdosa ya. Selama tidak berdosa, tetap aja ngalah. Gitu. Karena kalau saya mau ngomong begini malah seumur hidup, saya punya istri itu hipertiroid, ya, jadinya bawaannya itu salah satunya adalah sensitif. Nah karena saya tahu, ya saya ngalah habis. Jadi yang waras yang ngalah ya Pak? Ya karena istriku sakit. Kalau ini mungkin jangan yang waras ya, nanti tersinggung ya. Yang sadar, yang sadar ngalah begitu. Oke, yang sadar ngalah. Oke, Pak, lanjut. Jika saya mengetahui seorang suami yang selingkuh, apakah saya harus memberitahu istrinya? Atau mungkin juga kebalikannya kali ya. Jika mengetahui seorang istri selingkuh, apakah saya harus memberitahu suaminya? Jangan, kalau Anda sahabat, ya kan, Anda harusnya datengin yang selingkuh itu, lalu kemudian dinasehati, lalu kemudian dimenangkan, harus sampai dimenangkan, gitu. Kan ke istrinya, nanti mah berantakan. Oke. Salah satu efek pandemi adalah lebih sering ketemu pasangan. Kadang ada rasa bosan, jenuh dalam rumah tangga. Lo lagi mungkin gitu, Pak. Langkah apa yang harus diambil untuk keadaan ini? Yang pasti jangan cari yang baru ya. Gini loh, apa namanya, salah satu yang ada pada manusia itu sifatnya adalah bosan. Ya. Kecuali kalau orang hijau ya, kan karakter itu merah, kuning, hijau, ungu ya kan. Kalau orang hijau itu orang setia ya, terus kemudian nggak ada perubahan juga masalah. Tapi kalau orang kuning itu mudah bosan, orang merah itu mudah bosan ya. Ada itu pasti ada rasa bosan, makanya
suami istri itu harusnya kreatif loh ya, kreatif. Walaupun cuma di rumah ya, cuma di rumah harus kreatif, melakukan banyak hal. Yang pasti begini saya sarankan ya, semua kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Itu artinya begini, bangun hubungan intim dengan Tuhan lebih lagi harusnya di rumah. Itu karena tadi kan ada satu kata, untuk kita dipanggil satu tubuh, gitu kan? Biarlah damai sejahtera memerintah hatimu, karena untuk itu kita dipanggil menjadi satu tubuh. Satu tubuh itu gini, tubuh itu hanya akan hidup kalau dia connect sama kepalanya, Yesus, ya. Tapi satu tubuh akan hidup dan bergerak luar biasa kalau connect dengan kepalanya dan connect dengan anggota-anggota tubuh yang lain. Tubuh Kristus itu minim adalah keluarga kita. Kalau kita sendiri, aku sebagai suami gitu ya, connect sama Tuhan, terus connect juga sama istri, sama anak-anak, hidup rumah tanggamu. Jadi makanya di sini seorang pria itu sudah waktunya lebih intens bangkit kembali menjadi imam, nabi, dan raja. Gitu. Pak Roni, masih ingat? Lupa Pak, terus terang. Nah, mulai sekarang dari Pak Roni, karena Pak Roni yang berhadapan dengan saya ini ya, bangkit menjadi imam, nabi, dan raja. Masih ingat tugasnya imam, nabi, dan raja? Lupa. Ya. Dulu ikut belum punya istri soalnya, Pak. Nah, supaya lebih aman, tolong ya, para istri yang nggak ada suaminya sekarang ini tulis, saya ngomong ini, terus nanti pesan saya ini buat para suami, supaya aman ya. Mulai malam hari ini, semua yang tergabung dalam Zoom ini, para pria harus bangkit menjadi imam, nabi, dan raja. Imam. Imam itu tugasnya begini. Satu, ada 3 tugasnya imam. Satu, mendoakan. Mendoakan ya. Mendoakan apa? Istri. Mendoakan siapa? Anak-anak. Lebih baik Anda nggak bisa berdoa buat banyak orang, tapi masih bisa berdoa buat istri dan anak-anak. Tapi bukan sekedar doa loh ya, tumpang tangan di atas kepala istri, tumpang tangan di atas kepala anak-anak, lepaskan berkat, karena imam itu sumber kepala, ya kan? Harus melepaskan berkat. Lalu kemudian tugasnya imam, yang kedua begini, setelah mendoakan begini, imam itu zamannya perjanjian lama, ya, selalu berdiri di depan rumah Tuhan, di depan kemah suci. Kalau ada umat datang, didengerin kebutuhannya apa, terus korbannya apa. Kalau sudah didengerin, lalu kemudian darah persembahan dimasuk tempat suci, terus berdoa tadi itu. Terus kemudian dengar suara Tuhan, dibawa keluar buat menjawab kebutuhan umat itu. Nah, tugasnya imam yang kedua adalah mendengar, ya. Yang pertama mendoakan, yang kedua mendengarkan. Mendengarkan itu bukan sekedar mendengar, tapi mendengar sampai mendengarkan. Mendengar sampai mendengarkan, gitu ya. Dan mendengarkan siapa? Istri. Mendengarkan siapa? Anak-anak. Susah nggak ini? Susah. Kalau mendengar istri orang gampang, mendengar istri sendiri itu sulit ya, tapi harus dilakukan ya. Terus yang ketiga, tugasnya imam. Ini kembali kayaknya ya. Kayaknya Pak Gun perlu dicek ini, para jemaat ini kayaknya sudah balik ke hal yang lama ini kan. Jadi tugasnya imam, 1 mendoakan, 2 mendengarkan, 3 melayani. Melayani siapa? Melayani istri. Melayani siapa? Melayani anak-anak. Jadi pria itu di kantor boleh direktur, di kantor boleh manajer, di kantor boleh bos, di gereja boleh apa saja, tapi di rumah seorang pria, seorang imam adalah pelayan istri dan anak-anak ya. Antar ke pasar itu melayani ya kan, terus bantuin di dapur itu melayani ya. Apa saja yang kita kerjakan di rumah itu melayani, ngajarin PR anak itu melayani. Itu. Wah, kalau Anda jadi imam, rumah tanggamu pasti aman ya kan? Itu. Lalu yang kedua, nabi. Apa tugasnya nabi? Nah, perhatikan. Selama Anda tidak berhasil menjadi imam, membawa keluarga datang kepada Tuhan, maka Anda tidak pernah diberi
diberi kepercayaan untuk menjadi nabi yang membawa Tuhan dan firman-Nya masuk rumah. Jadi tugasnya nabi itu mengajar firman kepada istri dan anak-anak, membimbing dengan firman Tuhan. Gitu. Jadi mulai malam ini ya dilakukan ya. Nanti setelah Zoom ini semua pria pimpin doa mau tidur di rumah masing-masing. Terus ngasih firman. Pagi itu harus ngasih firman sebagai nabi, ya kan? Terus yang ketiga setelah imam, nabi, raja. Nah, kalau suaminya raja, istrinya harusnya ratu, ya. Kalau sampai suami raja terus istri kayak pembantu, pasti raja palsu itu, ya. Ini harus kayak ratu. Nah, raja itu ciri khasnya ada 3. Raja atau pemimpin, ciri khasnya ada 3. 1, memberi keputusan. 2, memberi arah. 3, memberi rasa aman. Rasa amannya itu sampai istri anak-anak nggak khawatir. Kenapa? Karena suaminya berani kerja keras menghasilkan uang. Kira-kira begitu. Waduh, kalau ini dilakukan pria, aman rumah tangga. Oke, ini kayaknya tambahan ini tadi, ya kan? Kita kembali kepada komunikasi, ya. Ayo, Bu Grace, silahkan. Oke, bagaimana kita menyikapi ketika kami suami istri belum diberikan momongan? Karena anak adalah anugerah Allah. Anugerah, sudah disebutkan gitu, anugerah, ya kan? Jadi anugerah itu nggak bisa dipaksa, anugerah itu nggak bisa diminta, itu pemberian. Berarti kebutuhan Anda bukan anak. Tuhan tidak menugaskan Anda untuk mengurus anak. Tapi paling tidak Anda harus punya anak rohani kalau begitu. Di gereja, begitu. Jadi, dan maaf kalau sudah ada yang mengangkat anak juga nggak apa-apa. Tapi kalau Anda belum mengangkat anak angkat, adopsi, lebih baik nggak usah dulu. Kalau memang Tuhan nggak kehendaki, ya. Karena gini, saya sering melihat, nggak semuanya, saya sering melihat anak angkat kadang-kadang menyusahkan orang tua angkat, kadang-kadang ya, tapi nggak semuanya. Jadi lebih baik, Pak, cintai Tuhan, cintai istri, cintai suami lebih lagi, dan percayalah, hari tuamu pasti terpelihara dengan baik juga. Nggak usah khawatir. Gitu. Oke, lanjut Pak, masih ada yang tanya nih. Saya istri tinggal di Semarang bersama anak-anak. Suami bekerja di luar pulau. Berlebihankah jika setiap telepon terkadang saya suka curhat, bahkan mengeluh ke suami tentang beratnya menghadapi saat-saat pandemi ini? Nggak berlebihan, itu harus. Karena tempat curhat yang paling bagus itu adalah pasangan. Dan suami harus punya kuping yang kuat memang. Karena apa? Ya istri itu kalau nggak didengar, ya didengar itu udah plong kalau istri gitu. Nggak, teruskan aja, nggak apa-apa. Dan kalau perlu itu harus tiap hari itu telepon itu kalau pasangan jauh begitu, ya. Kalau video call gitu, bangun kemesraan juga lewat hubungan gitu, ya. Gitu. Oke. Lalu tadi ada tambahan pertanyaan sedikit sih Pak. Tadi kan soal mentor ya Pak ya. Bagaimana kalau misalnya Sorry Bu Grace. Tadi itu kira-kira suaminya mendengar nggak? Yang wah, itu mudah-mudahan dia ikut, ya. Saya kurang tahu Pak. Yang ditanya cuma itu Pak. Oh iya. Request aja. Oke, ya Mungkin sip. yang bertanya tadi bisa dijawab pertanyaan dari Pak Ishak Tulus. Ya, oke. Ya, yang soal mentor itu Pak. Bagaimana kalau ada satu pasang, dia punya mentor, tapi antara mentor yang suami dan istri ini beda orang, jadi bukan pasangan juga. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting belajar sesuatu, yang penting dapat sesuatu. Nggak harus pasangan-pasangan, ya. Tapi kalau bisa pasangan-pasangan bagus, namanya hafruta itu. Jadi belajar bersama. Gitu. Begitu. Oke. Mau tanya kan? Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Saya jadi ingat di akhir nanti kan Tuhan itu akan memanggil kita seperti mempelainya, ya. Walaupun agak sulit saya membayangkan saya sebagai mempelai gitu loh. Jadi
kita kan para pria ini Ya. maunya jadi jenderal, jadi direktur, jadi yang keren-keren gitu loh Pak. Tapi ini mempelai gitu. Ya. Tapi itu kan berarti analogi yang finalnya itu sebenarnya kan tentang hubungan suami istri ya. Tuhan menggambarkan seperti apa suatu saat nanti kita akan intim dengan Tuhan seperti suami dan istri, yang artinya adalah keluarga. Jadi tolong dong Pak Ishak, kita dikasih apa ya, wejangan, motivasi untuk benar-benar melihat keluarga ini sesuatu yang serius gitu. Ini buat saya pribadi sih sebenarnya, bukan buat teman-teman. Teman-teman mungkin nggak perlu gitu. Bahwa itu akan jadi seindah itu gitu. Kalau kita benar-benar membangun keluarga kita. Itu kalau you belajar nanti tolong baca kitab Kidung Agung sampai habis ya. Terus kalau Pak Roni nggak ada hal-hal yang nggak ngerti, boleh japri saya, tanya saya. Kitab Kidung Agung itu kan bayangannya begitu. Soleman dengan Sulamit, Yesus dengan gerejanya. Tuntutannya gini kok Pak sebenarnya, standarnya mempelai wanita itu satu, dewasa. Dewasa itu digambarkan begini kalau di kitab Kidung Agung ya. Buah dadanya kayak kijang kembar. Terus kemudian giginya itu kayak anak domba yang baru dibersihkan. Terus kemudian sama gitu, rata, bagus gitu. Terus kemudian lehernya kayak menara Daud gitu. Apa sih leher itu? Leher itu penghubung, ini arti rohaninya ya Pak ya. Leher itu penghubung antara kepala sama badan. Itu namanya doa Pak. Jadi kehidupan doanya bagus, itu dewasa ya. Intim dengan Tuhan. Lalu kemudian buah dada tadi itu bicara tentang kedewasaan, siap untuk melahirkan, menyusui dan membesarkan. Artinya multiplikasi jiwa, memenangkan jiwa. Terus kemudian giginya itu bicara tentang mengunyah makanan. Jadi mencerna firman dan bisa mengaplikasikan firman, kira-kira begitu. Lalu kemudian di satu sisi ada orang yang masuk ke dalam tempat pesta nikah itu nggak pakai pakaian pesta, akhirnya diusir. Yeah. Pakaian itu bicara tentang kebenaran, kekudusan. Jadi artinya sebenarnya gini Pak, kita harus menuju ke itu. Jadi benar-benar dewasa, kita bisa multiplikasi, kita mempunyai keintiman yang bagus dengan Tuhan, terus kemudian kita bisa mengaplikasikan firman, terus kudus, pokoknya dipandang Tuhan itu indah, kira-kira begitu. Artinya secara garis besar seperti itu Pak, tapi rinciannya ini pasti dalam ya. Nanti kalau Pak Roni baca di Kidung Agung ya, gitu. Dan rumah tangga kita harusnya juga gitu. Kalau diri kita ini adalah baitnya Tuhan, salah satu ruangan itu adalah ruang keluarga. Dan firman Tuhan mengatakan begini, jangan cemkan tempat tidur. Jadi kita jaga tempat tidur kita dengan suami istri itu harus suci. Saya merasakan begini kok. Maaf ini ya, saya merasa di Zoom ini juga ada beberapa orang yang masih suka main-main di luar. Jadi Anda mesti berhenti loh, bertobat dan menguduskan diri. Setia sama pasangan, nggak boleh main-main ya. Ini saya merasa begini, sekarang pandemi ini memang Tuhan izinkan supaya suami istri itu hidup benar, hidup dalam Tuhan, kudus, kuat dalam doa, dan bertumbuh bersama-sama. Gitu, kira-kira begitu, Pak Roni. Iya Pak. Oke Pak, terima kasih. Ini kita akan tutup. Boleh tolong dikasih ringkasan Pak dan kesimpulan untuk saran-saran dan saran juga buat kita semua. Oke. Semula sebenarnya yang kita mau singgung itu adalah masalah komunikasi, uang, dan peranan ya. Tapi startingnya adalah komunikasi. Jadi saya pesan pada bapak-bapak, ibu-ibu, sesuai dengan tema kita, tolong tema yang kita bicarakan malam ini jangan dihapus ya. Kalau perlu dijadikan di layar HP supaya bisa dilihat setiap saat, berbicara berdua. Dan pesan saya, mulailah berbicara kepada pasangan itu
dengan kata-kata yang menyembuhkan. Jangan meluapkan emosi. Sejengkel apapun ada, Anda harus kendalikan diri dan lepaskan kat kepada pasangan. Karena apa? Luapan emosi itu nggak akan merubah orang. Tapi kasih sayang, kasih dari Tuhan pasti bisa merubah. Lepaskan itu lewat mulut kita. Kira-kira gitu Pak Roni. Mulut kita Oke. memberkati pasangan. Ya. Oke, terima kasih Pak Ishak atas Pak Gun, sharingnya. barangkali mau tambahkan sesuatu, Bu Ya, Grace? Iya, untuk Om Pak Gun. Gun. Silakan Om Gun untuk menambahkan sesuatu, Om Gun. Om Gun. Ya, silakan di-unmute dulu Om Gun. Om, Yan ya. Ya, Asik. ya. Ya, saya kira apa yang disampaikan sama Pak Ishak sudah cukup, jadi saya tidak usah menambah, mungkin Roni menyimpulkan saja apa yang tadi disampaikan. Oke. Ya, banyak sekali yang kita bicarakan malam ini ya. Ya, intinya prinsipnya kita harus terbuka, kita bicara dengan hikmat, dan lakukan segala sesuatu itu dengan syukur. Dan hal ini tidak akan bisa kita lakukan kalau kita nggak ada strategi. Jadi memang harus sesuatu yang direncanakan, diusahakan, diperjuangkan bahkan. Dan banyak hal-hal praktis yang sudah disampaikan oleh Pak Ishak kepada kita semua. Tapi yang paling saya mungkin ingin highlight adalah bahwa dari suami, karena saya suami ya, untuk menjadi imam, nabi, dan raja. Dan ada 1-2 kata yang Pak Ishak berulang-ulang tekankan kepada kita semua. Terbuka, mendengarkan, itu kayaknya terngiang-ngiang di telinga saya dan mungkin juga di telinga teman-teman semua. Dan akhirnya mungkin ini saatnya tidak ada sesuatu yang telat buat kita semua gereja untuk memprioritaskan pelayanan keluarga. Bukan hanya sekedar pelayanan ya, pelayanan yang benar-benar mempunyai relasi yang sejati lah, kalau boleh saya pinjam dari kata-kata pria sejati. Jadi relasi yang sungguh-sungguh dalam, di mana kita punya teman yang saling mendukung, bukan hanya curhat, mendoakan, dan kita jalan bersama. Karena kalau kita jalan sendiri kayaknya bakal tiarap semua kita di jalan. Kurang lebih seperti itu. Tolong Om Gun ditutup dengan doa. Terima kasih Pak Ishak yang sudah meluangkan waktu untuk mengisi acara Zoom meeting ini. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama akhiri dengan doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami boleh mendapat kesempatan untuk mendengar paparan mengenai komunikasi di antara keluarga. Tuhan, tolong kami untuk dapat melaksanakan apa yang disampaikan kepada kami, hingga kami makin benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri semua acara tanya jawab dan pemaparan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat malam, sampai ketemu. Saya pamit ya. Terima kasih Roni, Grace, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas atau yang tidak tersampaikan. Kalau Masih ada ada kekurangan. kalau ada masukan silakan, kita biar bisa belajar. Iya, kalau misalnya mau ada masukan lagi atau ada kebutuhan sesuatu, bisa nanti dikontak untuk kita usulkan untuk jadi tema berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.